Halo, perkenalkan nama saya Michael. Saya merupakan mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Informatika Reguler 2. Di sini saya akan bicarakan tentang iman dan teknologi dalam memenuhi tugas UAS Pendidikan Agama Kristen. Terima kasih. Teknologi dan iman. Inilah yang akan kita bahas. Iman dan teknologi merupakan suatu hal yang saling berseberangan, namun dapat berjalan bersama. Teknologi ada karena akal dan budi manusia. Akal dan budi manusia karena Allah. Allah memberikan akal dan budi manusia kepada kita. Dan kita menggunakan akal dan budi manusia tersebut untuk menciptakan yang namanya teknologi. Sedari dulu, akal dan budi manusia itu tidak luput dari yang namanya dosa. Bahkan pertama kali manusia jatuh dalam dosa pun, akal dan budi sudah dipenuhi oleh dosa tersebut. Akal dan budi pun digunakan untuk menentang ajaran Tuhan Allah yang ada di surga. Iman. Dengan adanya iman, kita dapat mendekat dengan Allah, dengan Tuhan. Kita pun dapat senantiasa hidup di dalam naungannya Dia, dalam kehidupannya Allah, karena kita serupa dengan Allah. Oleh karena itu, iman penting. Teknologi pun sama. Dengan adanya teknologi, hidup kita dipermudah. Dengan adanya teknologi, misal handphone, kita mudah menghubungi siapapun yang sedang jauh di sana, baik kerabat maupun teman. Yang teknologi pun kita dapat dengan mudah bepergian ke sana kemari. Dari yang zaman dulu kita misalkan ingin pergi dari Jakarta ke Kalimantan, membutuhkan waktu menggunakan kapal itu kisaran 3 bulan 2 bulan. Karena dengan pesawat sebenarnya hanya butuh waktu 1 jam saja kita dapat mencapai Kalimantan. Teknologi pun tidak luput dari yang namanya dosa. Artinya dalam dosa bukan sebagai teknologi itu berdosa, bukan. Namun teknologi dapat mengarahkan kita ke dalam hal-hal yang berdosa. Seperti teknologi perang. Sebenarnya itu tidak baik. Tetapi karena terpaksa dan emang sudah menjadi hal yang penting di antara sebuah negara, maka teknologi perang itu emang merupakan hal yang wajib. Lalu, teknologi membuat kita menjadi malas berpikir. Kita jadi ingin yang instan. Itu juga salah. Karena kenapa? Manusia, jika dia malas menggunakan akal dan budinya, semakin lama, manusia akan semakin merosot daya pikirnya. Akan malas menggunakan otaknya. Dipikirkan hanya apa? Oh, saya menggunakan ini biar cepat. Oh, saya menggunakan itu biar cepat. Jadi, teknologi pun juga harus digunakan dengan sebagaimana mungkin. Di sini saya akan bahas tentang iman dan teknologi yang saling berdampingan. Teknologi dan iman dapat berjalan bersama. Contoh, kita dapat mewartakan Injil, mewartakan firman Tuhan melalui teknologi yang ada di HP maupun komputer. Kita akses internet, kita share bareng-bareng firman-firman Tuhan, berita gembira. Dengan kita memanfaatkan teknologi yang seperti itu, sebenarnya itu iman dan teknologi sudah berbarengan. Tetapi kita masih harus waspada, karena tidak semua teknologi itu merupakan hal yang baik. Kadang ada yang membuat kita menjadi jauh dari Tuhan, menjauhkan iman kita, membuat kita goyah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Karena dengan kita memanfaatkan dengan sebaik mungkin,
kita akan dapat berguna bagi sesama manusia, dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Allah. Kita pun dapat mewartakan kabar-kabar gembira, Injil, firman Tuhan kepada sesama-sesama kita. Kita bersukaria bersama sesama kita. Jadi marilah kita menggunakan teknologi dengan sangat benar. Di sini kita akan membahas beberapa tipologi antara iman dan teknologi. Yang pertama adalah pertentangan. Pertentangan merupakan suatu konflik antara iman dan teknologi. Misalkan contoh kasus Galileo, di mana pada zaman abad pertengahan dulu, jika kita mempercayai bahwa bumi mengelilingi matahari, itu merupakan hal yang salah dan dapat diadili oleh gereja-gereja yang ada. Namun di masa sekarang tidak mungkin bisa diadili karena itulah kenyataannya. Di masa dulu Galileo pernah diadili karena dia mengikuti ajaran Kopernikus tentang bahwa bumi mengelilingi matahari. Sedangkan di zaman tersebut menurut Alkitab bahwa matahari lah yang mengelilingi bumi. Oleh karena itu Galileo diadili. Itu contoh tipologi yang pertama. Yang kedua adalah perpisahan atau independence, di mana agama dan teknologi menjalankan ajarannya sendiri-sendiri tanpa menyentuh satu sama lain. Dengan ada tipologi independen, maka agama memiliki ajaran sendiri, peraturan sendiri, dan cara-cara sendiri. Sedangkan teknologi pun begitu, memiliki cara sendiri, ajaran sendiri. Jadi iman dan teknologi tidak saling mempedulikan satu sama lain. Itulah tipologi yang kedua, yaitu independence atau perpisahan, bergunanya untuk menghindari konflik yang terjadi. Ya, adalah perbincangan atau dialog, yang dimana masing-masing saling terbuka dan saling berbicara tentang persamaan dan perbedaan masing-masing. Dengan begitu, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengenal satu sama lain. Itulah perbincangan atau dialog. Tipologi keempat, yaitu perpaduan atau integration, di mana para penulis atau penulis mempercayai bahwa ilmu agama dan ilmu teknologi itu sangat mungkin untuk bersatu. Lalu tidak ada dasarnya, itu hal yang sulit. Karena contoh kasus Galileo, di mana Galileo mempercayai bahwa bumi mengitari matahari, sedangkan dalam Alkitab bahwa matahari mengelilingi bumi. Jadi ada 3 versi perpaduan atau integration menurut Nambarbour. Menurut Nambarbour ada 3 versi integration, yaitu natural theology, theology of nature, dan sintesis sistematis. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu natural theology, theology of nature, dan sintesis sistematis. Apa adalah natural theology? Natural theology menjadikan sarana alam untuk mengetahui Tuhan. Theology of nature. Theology of nature sama dengan natural theology, tetapi yang patut digarisbawahi bahwa natural theology itu kita mencintai Tuhan, mengenal Tuhan dengan menggunakan sarana alam. Tapi jika theology of nature, kita mengenal Tuhan, cintai Tuhan dengan cara tradisi-tradisi keagamaan dan value historis. Itu perbedaannya. Adalah sistematika, di mana sains dan agama
saling berkontribusi, dan menghasilkan metafisika inklusif. Contohnya, teologi filsafat proses Whitehead, itu contohnya. Yang mendorong terjadinya iptek merupakan cermin sikap Kristiani yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan Allah kepada manusia, sebagaimana tertulis dalam Kejadian 1:28. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah dunia itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya, Tuhan Allah memerintahkan sebagai manusia untuk menguasai segala yang di bumi, termasuk teknologi, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, kita sebagai manusia harus memanfaatkan alam dan teknologi untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Sekian video tentang iman dan teknologi dari saya. Terima kasih.